Pemirsa, pohon Natal setinggi 33 meter menghiasi di sebuah mal di Jakarta Barat menjadi tujuan utama pengunjung untuk merayakan Natal bersama keluarga. Seperti inilah pemirsa suasananya, keindahan pohon Natal, iconic of the giant Christmas tree, menjadi magnet pengunjung tertarik berbondong-bondong mendatangi pusat perbelanjaan di Jakarta. Mereka menikmati suguhan dekorasi yang megah, memukau untuk mengabadikan bersama orang terkasih. Area terbuka hijau di kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu kawasan ramah hewan peliharaan. Tadi kan suasana sore harinya ya, kalau malamnya seperti apa keseruan instalasi Natal di mall, ada Jessica Winoto di Mall Central Park, Jakarta. Halo malam Jessica, ceritakan dong gimana menariknya instalasi menarik yang ada di sana, silahkan. Ya, selamat malam, selamat Natal Yudi dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Mall Central Park, Jakarta Barat, saat ini memang saya berada di Tribeca Park. Yang mana di sini adalah posisi pemajangan instalasi Natal yang begitu megah, begitu meriah dengan lampu-lampu yang warna-warni dan juga pohon Natal yang setinggi 33 meter. Seperti pemirsa dan Yudi juga dapat melihat bahwa di belakang saya ini sudah terpampang jelas pohon Natal yang setinggi 33 meter yang memang ini menjadi salah satu instalasi dekor Natal yang cukup viral di sosial media, sehingga memang saat ini sangat ramai, sangat dipenuhi oleh para pengunjung yang berantusias untuk berfoto-foto dan mengunjungi atau merasakan secara langsung bagaimana suasana Natal di Mall Central Park, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui pemirsa dan Yudi dan juga pemirsa, kita sudah bersama dengan salah satu pengunjung, yaitu permisi, selamat malam kakak-kakak yang cantik-cantik dan bapak. Halo kakak, kita mau tanya dong untuk terkait dari hari ini kan bareng keluarga nih nampaknya ya. Namanya siapa sebelumnya? Dengan Felis, Kak. Kak Felis, kita mau tanya dong, hari ini memang untuk ditujukan untuk melihat instalasi Natal atau ada Christmas dinner gak sih untuk malam hari ini? Jadi memang ini saya datang dari Labuan Bajo, Kak. Jadi jauh banget Kak dari Labuan Bajo, dan memang dari small town, terus karena memang lagi Christmas vibe, pengen banget ngerasain big city, which is Jakarta, dan Central Park itu yang benar-benar totally recommended. Jadi udah cari di Instagram dan banyak influencer juga saranin Central Park. Dan di sini tadi udah sempet jalan-jalan di dalam dan juga having just some coffee with fans. Kemudian juga tadi sempet foto-foto, it's so beautiful as what it shows in Instagram and all. Oke, jadi terkesima gitu ya melihat dari instalasi Natal yang dipajang di Central Park ini ya. Oke, berarti ini jauh-jauh dari Labuan Bajo hanya sekedar melihat sosial media, memutuskan untuk langsung ke sini, begitu ya? Betul, karena memang sebenarnya papa mama lagi di sini kerja di Jakarta, jadi sekaligus holiday, visit papa mama dan enjoy the beautiful Jakarta through Central Park. Oke, I see. Oh my God, totally beautiful story behind it. Dan aku pengen tanya, mungkin tahun depan kalau misalkan ada instalasi Natal lagi untuk di Central Park atau di Jakarta, ini bakal datang lagi atau gimana nih? Definitely Kak, pastinya akan datang lagi karena memang totally beautiful dan very well designed. Jadi shout out to everybody who make this just so beautiful, and also thank you for also coming here Kak, and also covering this beautiful mall and all. Jadi so definitely going to come here next year. Oke, thank you so much Kak Felis atas informasinya. Selamat pleasure. Beraktivitas kembali bersama keluarganya. Selamat malam. Ya baik Yudi dan juga pemirsa, bahwa ini menjadi salah satu tanda bahwa banyak sekali pengunjung yang dari berbagai daerah. Tadi kami sempat berbincang juga dengan salah satu pengunjung dari Bandung, dari Tangerang, bahkan dari Labuan Bajo yang baru saja kita berbincang, yaitu Kak Felis. Dan memang ini informasinya, instalasi Natal di Central Park Mall Jakarta Barat ini akan terus dipajang hingga 4 Januari 2026. Dan sehingga kita akan terus melihat bagaimana perkembangan situasi
situasi yang ada di Central Park Mall, Jakarta Barat, apakah nanti semakin malam semakin meriah atau lainnya? Karena memang tadi sore ada performance dari salah satu band untuk menghiasi atau meramaikan di Central Park Mall, Jakarta Barat. Yudi. Baik Jessica, it's so beautiful ya Jessica ya. Terima kasih banyak laporannya. Selamat bertugas kembali Jessica, selamat malam. Ya pemirsa, ratusan warga antusias bersuah foto di pertunjukan cahaya spektakuler Jakarta Light Festival 2025 yang berlangsung di jalur protokol Bundaran HI. Ya warga hadir menikmati suguhan hiasan ornamen cahaya lampu bertema Natal. Kita lihat ini ya, dan tahun baru. Ada ornamen pohon Natal ukuran besar, ada lampu warna-warni, ada juga, ya ini dia pertunjukan lampu, ornamen cahaya lampu. Sangat indah sekali, menghiasi pepohonan di sepanjang jalan protokol dan beberapa fasilitas umum ya di jalan-jalan. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus supaya mempercantik wajah kota serta memberikan ruang hiburan bagi masyarakat selama libur akhir tahun. Hutan menyala, dongeng Nusantara, dan air mancur menari di malam hari menjadi hiburan spesial di masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pengunjung dimanjakan dengan pertunjukan hingga 4 Januari mendatang. Laporan Camar Hainda dari Danau Archipelago Hutan Menyala TMI Jakarta berikut ini. Pemirsa, libur Natal dan juga Tahun Baru dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat Jakarta untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Dari pagi sampai dengan malam hari, di mana Taman Mini buka sampai dengan pukul 9 malam. Dan salah satu atraksi yang paling menarik tentunya adalah berkaitan dengan instalasi Hutan Menyala Dongeng Nusantara yang dibuka mulai pukul 4 sampai dengan malam hari. Terdapat sejumlah cerita dongeng Nusantara dengan tata cahaya dan juga tata musik yang menarik sehingga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal cerita-cerita di Nusantara. Dan selain itu, setelah dari titik Boulevard ataupun juga Hutan Menyala, kita akan disambut oleh penampilan dari air mancur menari yang ada di Danau Archipelago. Kita akan berbincang bersama dengan masyarakat ataupun juga pengunjung yang ada di sini, dan memang kalau kita lihat dari pagi sampai dengan malam hari ini didominasi oleh keluarga. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Kamaludin. Dengan Bapak Kamaludin. Pak Kamaludin ini dari pagi sampai dengan malam ada di Taman Mini ini datang bersama keluarga, betul ya? Betul. Oke, apa sih Pak alasan memilih untuk datang ke Taman Mini? Atau sebelumnya sudah pernah Pak? Sebelumnya sudah pernah, cuman penasaran aja. Oke. Katanya ada air mancur gitu. Ada air mancur. Iya. Tadi kan dari air mancur sebelumnya melihat ada cerita-cerita dongeng Nusantara, kemudian juga ada lampion-lampion yang cukup menarik nih Pak. Bagaimana nih tanggapan dari keluarga kemudian juga anak-anak? Apakah mereka senang nggak Pak? Kalau anak-anak senang ya, gembira. Selain halamannya luas, terus udaranya juga lumayan lah untuk kota Jakarta ini. Untuk kota Jakarta yang panas ini ya Pak ya. Oke, dengan tiket berapa Pak Bapak bisa datang ke Taman Mini Pak? Kebetulan saya pakai roda 2, jadi sekitar 80 ribuan. Oke, sekitar 80 ribu untuk semuanya Pak? Semuanya, betul. Oke, harapannya untuk Taman Mini yang udah direvitalisasi dan makin bagus apa sih Pak? Ya lebih bersih dan lebih banyak tumbuhan lagi sih. Oke. Ya, biar lebih adem. Baik, terima kasih ya Bapak ya. Oke, pemirsa, kalau kita lihat tadi cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh pengunjung, bahwasanya dengan tiket 80.000 saja sudah bisa memboyong satu keluarga. Ini menjadi salah satu wahana ataupun juga titik destinasi yang selalu dikunjungi oleh masyarakat. Dan informasinya bahwa untuk instalasi serta wahana-wahana menarik ini akan dimulai dari tanggal 18 Desember sampai dengan 4 Januari tahun depan di tahun 2026. Tiketnya juga murah, dari 35.000 untuk hari biasa, untuk Natal dan juga Tahun Baru. Sementara di tanggal 30, tanggal 1 dan juga 2 ataupun juga Tahun Baru ini naik harganya sedikit lebih mahal, yakni 70.000, dikarenakan ada event-event menarik. Salah satunya adalah konser musik slang yang akan ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian juga nantinya
Sebagai informasi tambahan bahwasanya Taman Mini Indonesia Indah tidak akan merayakan pergantian tahun dengan penampilan ataupun juga pertunjukan dari kembang api dikarenakan untuk menghormati dan juga sebagai empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dimas Winardi, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Ya setuju ya, seperti disampaikan Camar tadi ya, tidak ada perayaan berlebihan kembang api di perayaan libur tahun baru ya. Pemirsa, momen libur Natal dan Tahun Baru sejumlah tempat wisata di Jakarta dipadati wisatawan termasuk Taman Marga Satwa Ragunan. Warga datang lebih pagi demi bisa menikmati suasana sambil menyaksikan ribuan koleksi satwa. Libur Natal dan Tahun Baru, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta ramai pengunjung. Wisatawan datang sejak pukul 6 pagi untuk sekedar menikmati suasana sambil berjalan-jalan melihat ribuan koleksi satwa yang ada di Ragunan, Jakarta. Akhir tahun ini jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari libur saat akhir pekan. Yang biasanya hanya 15.000 pengunjung, kemarin meningkat hingga lebih dari 50.000 pengunjung. Buat mengedukasi anak-anak, memperkenalkan mereka binatang-binatang seperti itu karena liburan sekolah. Terus tempat wisata yang paling murah sih di Ragunan ini. Jerapah sih sama gajah, anak-anak paling suka sama hewan itu. Terus sama kapibara karena ada kartunnya kan. Ya nggak ada bosennya karena kan ini wisatanya juga banyak hewan. Kita lebih tahu tentang hewan-hewan yang ada di sini juga kan. Terus juga di sini bukan cuma hewan-hewan aja kan. Terus banyak banget makanan yang bisa kita cobain. Udah sih itu aja. Untuk mengantisipasi terjadi kepadatan, pihak pengelola telah menambah 10 kantong parkir dan ratusan petugas untuk bersiaga menyambut datangnya wisatawan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jamie Yasin, Rizky Julianto, iNews melaporkan.